Mun. Kenapa pengusaha mun? Hah? Ketinggalan ada lapar kemarin? Hah? Oh, dikerok. Oh, itu tuh ngaji. Hah? Oh, udah baik, udah dikerok. Yang ngerok lagi perempuan mun. Mak, yang ngerok emak. Oh, alhamdulillah. Jangan payah kalau bungun. Ya, itu dia candek rambutnya langsung nah. Ya, saya kan bagus ya, gede di bawah, ya, lagi, ya, sebentar, sedang. Kita ada alih. Ya, senang ya, bagus ya, udah bagus ya, ya. Oh, ya sebenarnya dari makulah. Susah. Niat mau buru-buru datang kemarin, mau mendengarnya, perut lapar. Jangan balaknya tuh sedikit. Tunggu nasi lapar banget makan, berak. Pasannya lihat tuh nasi daging, di dalam daging ada jarum pentul gitu. Jarum pentul sama stiker ZM. Bayangin tuh, lu sampai gua bakal memban. Itu lebih nasi aja ya. Ayam Sulawesi. Itu ayam ngopi satu. Yang jadi gitu, 10 juta dia 8,5. Bisa colong dia juta gue bayar lah. Itu ayam bisa batu. Terakhir tuh ayam guru itu bisa ngatain orang. Malu. Dikata malu. Nengok, pantas lu ngasih seceng gitu. Ayam nanti dibikin ini ternak ayam yang bacaannya malu. Rambutan Cikopo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah تعالى على نبي محمد بن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العاملين والأولياء والشهداء والصالحين جميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا ما دعونا على العادة ما دعونا على العادة من أمة حبيبك ورسولك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أينما كانوا مشايخ العزة المغاربها ما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم رفعت على منواجه جميع السادات. الباس على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ba'du. Alhamdulillah Imam Senin 3 tepatnya tanggal berapa sekarang? 20 Juni tahun 2010 kata orang bertepatan dengan 7 Rajab 1431 Hijriah. Sungguh sangat menyesal saya belum sempat silaturahmi ke PRJ. Gitu ente kira-kira ada yang lebih ajak abah. Sebelum PRJ tutup nanti kita ramalan dengan ziarah ya. Akal kita mainin sambil putar gerbang muter terus. Jangan masuk betul dari luar. Nanya pamerannya.
Nggak, lawan cakep-cakepnya. Lu tahu dari mana? Aja, lu pergi ke sana sendirian. Nama-nama Habibnya, masa udah kalah ya? Berguru sama anak FIFA. Tebak-tebakan yuk. Kalau mau jagoan, dari sekarang tebak-tebakan. Juara Piala Dunia, bola juara dunia, siapa dari sekarang? Jangan giran berebut juara ketiga, juara pertama lo main taruh-taruhan judi. Dari sekarang kok mau taruh orang mana? Ya, 1M. Iya. Oh, 1M. 1000 malas. Emang lo main judi girang deh. Emang tukang main judi dikasih 1M girang deh. Dia lupa 1000 malas. Asyik 1000 dengan aku. Kata orang malas. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar penjelasan awal, repot lagi dengarnya. Kesimpulannya dalam hadis qudsi Musa Sabil Awaliyah Rasulullah mengatakan kesimpulannya subhanallah, orang-orang yang memiliki sifat kepedulian dari sisi kemanusiaan, ingat, kepedulian dari sisi kemanusiaan. Kenapa dikatakan dari sisi kemanusiaan? Sebab paling utama dari makhluk Allah Ta'ala yang tercipta di permukaan bumi adalah manusia. Karena Allah Ta'ala dengan rahmatnya menyayangi semua ciptaannya, termasuk selain manusia dan binatang pun dapat rahmat Allah Ta'ala, sehingga dia yang menjadi pengikut ajaran Islam, berarti ajarannya Rasulullah SAW, dituntut oleh syariat agama Islam untuk memiliki sifat kepedulian kepada manusia termulia dan kepada di bawah manusia, yakni binatang. Artinya tidak ada kata zalim, menzalimi, sakit, menyakiti, luka, melukai, dengan aneka sifat apapun yang jadi orang sakit gara-gara cara kita berbuat sebagai manusia. Dan begitu. Sehingga binatang pun haram disakiti oleh dia sebagai manusia yang merasa mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Ingat, kepada binatang aja kita tahu binatang ya. Ayam kan makanan kita. Motong cara salah, tidak mengikuti ajaran agama Islam, bagaimana ya memotong agar sah, itu potongan menurut hukum agama Islam. Bisa dimengerti, sehingga ayam itu ridho dipotong oleh orang yang mengikuti ajaran Islam. Padahal dia juga sebetulnya adalah sakit, tapi sifat ridhonya tak membuahkan dia dizolimi karena syariat agama yang Nabi bawa. Sebegitulah ridhonya binatang kepada umat Rasulullah SAW. Sebab dia tercipta memang untuk disembelih. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tahu ajaran, yang membutuhkan rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi sebagai lambang rahmat buat umat manusia. Yang binatang aja ridho kalau dipotong oleh orang-orang yang mengerti agama dalam tata cara penyembelih. Makanya minta maaf ridho, jangan makan daging ayam sembarangan. Jangan makan binatang-binatang yang disembelih yang kita nggak kenal siapa yang menyembelihnya. Kecuali kita sangka baik tinggi, ya anda kenal dia. Restoran Padang, ya anda kenal. Umumnya Muslim yang dagang. Itu aman deh, bismillah. Ya anda kenal dia. Anda yakin ayam boleh nyolong? Jangan. Anda yakin persis orang emang dia nyolong, nggak boleh lihat ayam batuk. Di bonan jam 2 hilang terus. Gimana caranya ayam kita potongnya haram nih? Kita kasih Habib, kita kasih Ustaz jadi halal nih. Ternyata haram juga setan. Menang-menang ayam colongan yang makan Habib halal, tarik dua-duanya dosa. Yang kedua itu Habib mah ayam boleh nyolong mau lagi.
Itu bukan Habib orang tuh, bukan Habib. Iya, Philip Habib. Iya, jenderalnya Israel. Itu kesimpulannya, dia kesian, dia sayang. Nggak ada kata sayang dan cinta, peduli dan sejenisnya dalam makna bahasa oleh apapun dan siapapun yang memperlakukannya, kecuali semua sudut pandang dari ajaran agama Islam. Hanya agama Islam yang bisa merinci, mendeskripsi secara utuh bagaimana sifat rahmat seorang kepada orang lainnya, sifat kepedulian seseorang kepada seorang lainnya, sifat sisi kemanusiaan seseorang kepada seseorang lainnya. Hanya ajaran Islam yang bisa merinci. Karena kita umumnya tidak mempraktekkan sisi kemanusiaan dalam ajaran agama kita sendiri, sehingga kita terkecoh dengan kerakyatan, kepedulian, kemanusiaan, hak asasi. Karena kita sendiri nggak mau sama agama kita, bisa demenin. Sehingga musuh-musuh dengan mudah mempermainkan otak dan perasaan kalian tanpa terarah dalam pandang agama. Kenapa? Guru-gurunya sih nggak mau jelasin apa itu sisi kemanusiaan dalam ajaran agama kita. Karena guru memang terlalu picik wawasannya, sehingga mungkin juga wawasannya lebih enak, tapi praktek pengamalan kesehariannya tidak, sehingga dia bunuh perasaan dia sendiri. Sehingga dijelaskan yang enak surga neraka, tai, surga neraka. Ya, kita hidup ngontrak surga neraka. Ada anak ngomong-ngomong jangan kontrakan dong. Ngomong-ngomong jangan kontrak, betul ya? Kata-kating kita ya ngontrak. Ini namanya lapak sebulan 75 namanya ngontrak. Nih ada yang punya video namanya nggak mencari? Anda bayar peceng. API ya aktif yang jadi idola orang hina. Ketika kita atau seseorang atau siapapun manusia mengidolakan orang hina, yakinkan itulah kehinaan dirinya. Selesai. Sudah aja. Inti mengidolakan mubalik dalam pandang agama dia orang hina. Inti sesungguhnya hina dalam pandang agama. Numpang tanya saja, dari mana kami bisa tahu itu orang hina dalam pandang agama? Itulah kebodohan Anda, itulah ketidakpedulian Anda kepada ajaran agama. Sehingga pemalsuan, kepalsuan, kedustaan dalam benar dalam agama Anda tidak kenali. Sebab ente senang sih dibohongin dalam agama. Padahal ilmu agama, ya, bukan agama. Ilmu agama itu adalah kebenaran nyata dan bisa dirasakan dalam kehidupan Anda. Tapi karena ente nggak peduli ilmu ajaran agama ente sendiri, kerusakan berjalan tanpa kau rasa. Mana yang bongkar dalam 20 tahun minimal? Baru permusuhan penting. Aku nggak peduli. Yang ngomongnya aku lagi. Berak lu di WC cemplung. Ya kamu Kak Betawi ngomongnya kamu. Kamu dari mana? Makan tenang ke. Ngomong Kak Betawi ngomong kamu buju buneng. Ayah. Mama terlambat ayah. Kenapa? Saya kromper ayah. Betawi ngomong mama ayah. Papi. Papi kok telepon mati papi? Telepon jawab, belum bayar. Papi kan kemarin baru ngisi pulsa, papi masa udah mati lagi papi? Tapi di telepon nggak nyambung. Papi beli pulsa yang 5.000. Papi beli pulsa 5.000. Tadi bini nyote, nggak main cewek kali. Sifat rahmat atau sifat kepedulian dalam bentuk apapun juga yang tidak saling menyakiti, saling menzalimi, saling melukai, walau ghairu adilin, sekalipun terhadap sesuatu yang tidak punya akal atau binatang, sekalipun binatang tak berakal, diharamkan tuh oleh agama kita menyakiti makhluk yang tak berakal. Allah, dunia ajaran Rasulullah. Nah, ini jangan terkecoh kesimpulannya siapapun manusia berilmu. Tidak ada hubungan hati dengan anak dan jarang bertemu sewaktu-waktu. Atau siapa pelajar ilmu agama di Indonesia, siapapun dia, itu nggak banyak menjelaskan ilmu pengetahuan mereka dari anak, mereka akan dibawa sesaat dengan kebenaran dan kebanggaan yang merusak dirinya dan orang lain yang dianggap seagama. Nah, ini rahasia bahasa anak nggak bisa didapatkan. Jadi orang-orang yang memiliki sifat ketajaman dan kemanusiaan yang tinggi dalam perbuatan. Nganggok sih. Odong-odong. Apa bedanya odong-odong dengan pelari kebu? Belum ditanya udah senyum. Pelari kebu kan begitu. Nggak musim hujan, nggak musim panas, ngembang aja.
di mana sifat kepedulian, sifat kasih sayang, ya, sisi-sisi yang sifatnya tidak menyakiti, tidak menzalimi, hanya bisa dipraktekkan, dijalankan, dilaksanakan, bisyafaqah alaihim, untuk manusia dengan memiliki rasa sayang, kesian. Kalau kita sayang orang, kita lukai orang. Sekarang bagaimana keadaan tadi terjadi atas dirimu? Udah begitu. Sehingga sebelum hal itu terjadi, diajar agama pelan-pelan melalui ilmu syariat agama. Kalau itu betul dilaksanakan dari waktu ke waktu sejauh sifat kesadaran sebab orang juga ada alfanya, itu membuahkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Tuh, pada akhirnya mengalah, itu akhir tuh mengalah daripada hasbunallah. Tapi ketika sifat mengalah, justru membunuh sifat kemanusiaan dia yang tinggi kepada sesama, timbul bangkitnya. Udah nggak manusiawi lagi dia ketika bertindak. Paham tuh ente? Itu orang mukmin, itu jiwa orang mukmin aja, bukan jiwa-jiwa kerdil. Kalau udah terlalu amat sangat mengalah, justru dipaksa dan ditekan, sehingga terpaksa. Ini sudah mengundang sesuatu yang sebenarnya keimanan. Tidak boleh dibiarkan, baru bergeraklah dia dengan menurut iman yang ada. Udah nggak manusiawi lagi kita bertindak. Kenapa demikian? Hilang sebab yang dihadapi sudah lagi bukan binatang, sudah bukan lagi manusia. Paham ilmu? Ini udah bukan manusia, sudah bukan binatang begini. Tuh, bisa dimengerti. Jadi sesuatu apapun mudah dirinci, mudah dilacak, mudah disikapi, mudah dilihat, mudah diungkapkan dari kemanapun. Ya, selagi Anda berbuat dalam ajaran agama Anda melalui sisi kemanusiaan yang Nabi ajarkan dari waktu ke waktu. Kok Nabi cari kekerenan mustahil? Ya, sahabat nggak bisa. Ya, imam agama bisa. Udah sampai penghabisan. Lihat deh ulama yang pernah kita kenal dan kita dekati lalu memang memberikan keterangan. Nggak kenal ulama, baik deh kali kita terlalu buta dalam agama. Yang bimbing kalian ada gak sisi kemanusiaannya dalam ucapan dan perbuatan melalui ilmunya? Selesai. Itu nggak bisa. Emang orang lahir neraka. Berguru makanya pilih. Imam-imam kasih tahu, terutama Imam Zuhri. Ya, ilmu syariat agama itu pedoman hidup kalian. Kalau kata pedoman hidup, dari mulai hidup ente berpegang sampai datangnya kematian, tetap ente pedoman apa yang ente ketahui dari ilmu yang diajarkan. Tapi yang mengajarkan ilmu manusia. Karena yang mengajarkan itu adalah manusia yang menjadikan apa yang disampaikan dan dicontohkan dalam ilmu. Jadi pedoman hidup Anda dari hidup sampai mati. Pangguru aman ta'khudu dari nakum. Teliti kepada siapa kamu menyerahkan kepercayaan ilmu kamu. Paham itu bahasa hina? Paham maksudnya? Jangan asal guru, asal habib, asal kiai, asal mbah baik. Itu mau langsung percaya, ente serahkan kepercayaan hidup itu dalam agama sampai mati kepada orang-orang yang tidak kenal siapa, dari mana asalnya, dan nggak bertanya-tanya kepada guru-guru yang dianggap ente kenal orang baik dan ada ilmu nggak tanyakan, percaya utuh orang itu dengan agama yang dibawa dengan pura-puraannya. Ente ahli neraka, ente sama mereka. Dan orang-orang soleh memberitahu, bahkan Rasul pun menjelaskan waspada. Orang berilmu punya dua sifat. Ada sifat ilmunya mengarahkan manusia kepada surga Allah Ta'ala. Ada sifat ilmunya mengarahkan manusia kepada jalan neraka. Paham ilmu ya, ilmu Rasulullah sebentaran kelihatan. Tapi kenapa tak nampak? Sebab selama ini kita dibimbing oleh manusia yang samar dalam nasihat dan pembawaan ilmu serta tak ada contoh yang jelas akan sisi kemanusiaan dari ilmu yang diajarkan. Kaburlah manusia 40 tahun yang lalu. Ya. 45 tahun mampus, kaburlah 25 atau 30 ke bawah. Masih alhamdulillah dia ketemu anak. Masih alhamdulillah yang girang. Nanti ya separuh susah kenapa ya. Tapi girang sebentar dibikin was-was. Was-was kenapa? Itu tanggokan lewat. Gara-gara tanggokan ilmu hilang. Jadi bukan binatang, bukan manusia lagi. Itu juga bodoh ini. Ada gitu ya. Bisyafaqah alaihim dengan memiliki sifat sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, kesian. Jadi nggak mau dari orang-orang kaya ini kesian, ya Allah. Dari muda di sekolah pandai, cerdik, jadi intelektual deh, wah terkenal deh, ilmuwan kesian, ya Allah. Dia bikin umurnya dengan ilmu yang dipelajari sampai diperoleh kekayaan, lupa diri yang di akhirnya mati kesian, ya Allah, kesian. Berlomba cari harta, sementara jangan dia kumpulkan, dia tinggalkan, lalu dia mati dalam siksa abadi. Kesian ya Allah, alhamdulillah kau tidak ciptakan aku seperti mereka ya Allah, alhamdulillah. Tuh.
Kita sembari jalan bilang alhamdulillah. Tapi kalau lihat muslim ya apa kesian orang masih mau kayak peci, rapi, kayak kain, kayak kerudungan, kesian. Begurunya sama anjing, kesian ya Rob. Begurunya sama anjing ya Rob, kesian. Jadi Anda nggak tahu jalan kemanapun gara-gara mata Anda kemana, hati pikiran Anda kemana. Tuh, tapi kok ke rumah perempuan gimana gue tahu? Bisa begitu. Ente bingung ente keramat ente kalau ada ngomong perempuan bilang wah. Namanya kan ilhamuman bil ardi. Sayangnya yang di permukaan bumi. Ada mualim sesat. Mualim pada sesat. Mualim sesat kayaknya kok kata Sunda liar. Habis pada nggak tahu pintu rumahnya. Mualim sesat kiai pada liar. Habis pada bingung pintu rumah gua mana ya. Kapan tuh Habib pada bingung ketika bahasa aku tersebar dan bisa didengar oleh mereka. Bingung ngadepin bahasa. Ini cuma tahu kok, dia apain nggak bingung? Itu udah tahu. Sebingung-bingung kita ngaji media yang penting seceng megang. Betul betul. Yang kau bingung kau ngaji yang nggak perlu kau bingung lah. Kata orang dunia. Atau orang langit emang tahu nggak ada. Tidak hanya dalam keseharian ente diupayakan untuk memiliki sifat kesian, memandang terutama makhluk Allah Taala begitu. Tidak hanya sejauh itu, wujud dan keduanya wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah, dituntut oleh agama. Tuh kalian yang memiliki sifat kemanusiaan tinggi dalam ajaran Islam dan seperti itu, doakan mereka. Astagfirullahaladzim. Wa du'aikum lahum. Doa kamu hai orang-orang yang bertuhankan Allah Ta'ala bernabi kepada Nabi SAW. Betul bertuhan dan bernabi, tentu ada pelaksanaan syariat dalam keseharian. Bahwa pelaksanaan sebuah syariat agama Islam bisa dilihat dalam kehidupan seseorang. Wah, kelihatan betul. Sehingga Anda bisa mengenali, ini saudaraku, ini saudara, ini musuh. Ini pembantah. Ketara ini dari bahasa, dari bibir, dari mata, dari sorot, dari gerak kata, dari suara angkat ngomong tetap ketahuan. Oh ya alhamdulillah. Jelas. Bunyi-bunyian. Aneh ini musuh. Ini nggak dengar. Ya tahu baru mengerti. Ini saya aja berarti musuh berbuat. Tuhan tahu. Allahumma alhamdulillah, Allah tahu itu kan, alhamdulillah. Satu makanya bagaimana bisa memiliki sedikit ketajaman dari apa yang kita miliki. Laksanakan yang jadi ilmu dari guru, pegang nasihat guru bagaikan tiang. Kau selamat dalam hidupmu, lalu kau pun tinggi di atas mereka, melihat dan memandang. Dah begitu. Tenang ini keurukan tanggo. Mau jalan hanya dulu, lu pegang duit ya. Pegang 2.000, pulang 3.000 lagi. Kita rokok 2 batang itu di 2.000. 2 orang nanggap kita tahu deh jangan 3.000, udah 2.000. Itu yang 1.000 KBS. BS 1.000, kayak belak-belak temen. Jangan diberi malu gue, Mbak Ayu nih. Yang 1.000 beli ego berapa datangnya. Udah berkahna. Udah sekelas berdua. Sok ngambil perke. Lunakan licik. Kita kan ada gengsinya, emak-emak Mbak Ayu ya. Jadi sekelas atau teh manis dia 1.000 perak. Waduh, di sini mana? Iya. Ngobrol. Enggak tadi gue ngomong apa dulu. Ya gue ngerti sekarang separuh. Nih bukan tapi ambil berkahnya. 1.000 bagi 2 segelas ambil berkahnya. Iya sama-sama anak majlis kakek jawaban temen iya. Sambil ngambil sambil ngerokok ngelirik. Jangan habisin. Bayu teriak, ada apa dek? Enggak, jangan habisin. Luar biasa. Enggak nih ngomong ngertiin deh. Udah enggak ada yang 1.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rahmat saya sayang sosial. Sudah cukup Nabi ngajarkan ya. Wal maghfirah. Doain biar Allah maafkan.
Apa yang bisa Allah telah perkenan untuk dimaafkan dari perbuatan hamba, yang hamba lemah suka nyakitin, suka yang enggak. Makanya satu di antara syarat terkabul suatu doa, ya, di mana kita berdoa, kita libatkan saudara kita dalam doa. Artinya juga doain saudara, terserah kenal nggak kenal mereka, saudaraku seagama. Doain, baru nangis doain orang. Kenapa? Karena yang ente doain nyakitin ente. Selesai. Kalau mau tahu manusia yang doain ente nyakitin ente, sampai ente nangis, Allah ke orang doain segitunya, aku ya Allah. Baru jagoan ente. Dia menangis karena mendoakan saudara, sementara saudara membalasnya dengan penghinaan dan pelecehan. Serem amat. Tapi itu bertahan nggak apa-apa. Sebatas menyakiti, melukai dari ucapan dan bahasa, bukan dengan fisik. Ketika fisik diperbuat, cepatlah Anda bergerak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mati syahidlah Anda. Hidup mulia, mati mulia. Ketimbang hidup hina, dibuat budak sehina, hinanya oleh akhirat. Pantang aku ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Itu jiwa-jiwa mukmin begitu. Makanya yang dibutuhkan, bunuh dulu syariat Islam. Masa makan kebun bojong tak di sini, mun. Kalau itu kita punya perbuatan dan sebagaimana sebulan yang lalu sampai malam ini penjelasannya. Yarhamkumul malaikah, mutlak malaikat ya memberikan sifat rahmatnya kepada kalian. Kalau kata rahmat malaikat apa? Doa malaikat kepada Allah Ta'ala, permohonan malaikat kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampun setiap hamba Allah Ta'ala umat Rasulullah SAW yang melaksanakan tuh sifat asih, asuh dan segala, ya, sayang dan segala, doa dan segala kepada sesama saudaranya seagama, sehingga malaikat melihat itu nyata dan benar dalam keseharian orang itu dalam doa dan perilakunya, sehingga malaikat pun memberikan rahmatnya kepada kamu. Berarti awalnya sekaligus memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala untuk dosa-dosa orang yang berbuat demikian. Wah, paham atau omongan? Ente berbuat sesama, dapat kemuliaan dan kecintaan kepada saudara, dan yang tidak saudara pun jadi cinta karena sifat kemanusiaan ente yang tinggi dan kepedulian menurut aturan agama kita. Orang lain bisa bersimpati. Malaikat berdoa, malaikat berdoa. Makanya ketika orang itu berdoa, nggak harus selalu seperti ini, sambil jalan, sambil canda. Doanya tahajud, bisa ada motif, sambil jalan. Tuh hati bicara sama Allah Ta'ala. Ya, nah, ini kan kagak sambil jalan bengong. Kapan tuh cewek emang tua? Dibulak-balik. Curigain orang. Wa min rahmatihi 'ammatan li ahli sama, dan dari sifat rahmat seseorang yang begitu caranya ya secara umum ya di ahli sama. Oh enggak, kepada Ma'amin ini. Nah, mesti dari awal. Dan dari rahmatillah ni 'ammatan secara umum ya di ahli mulai dari awal dari Allah Ta'ala, dan dari rahmat Allah Ta'ala secara umum ya secara global ya. Li ahli sama, kepada penduduk penduduk langit. Alladzina hum aktsaru min ahli al-ardh. Mau dari awal biarin kita tarik kembali itu kata ganti terserah dah. Mesti emang berapa aja lagi. Dan sifat rahmatnya secara umum kepada penduduk langit, yang mereka sesungguhnya para penduduk langit itu aktsar min ahli al-ardh, lebih besar jumlahnya ketimbang penduduk bumi. Terus wala yajuzu li syakhsin, ya ada bingung tapi alhamdulillah. Wala yajuzu li syakhsin, dan tidak boleh seseorang, tidak harus seseorang siapapun dia an yad'uwa, berdoa di jami'il muslimin, kepada semua orang yang berislam, ya berarti masih ada sifat pelaksanaan ajaran agama dalam dirinya, dan tidak harus seorang, nggak mesti seseorang, nggak harus seseorang ya melaksanakan doanya, berdoa untuk semua orang yang beragama Islam. Apa yang tidak harus, yang nggak boleh, bighafri jami'i dzunubihim, dalam doa tadi mencakup biar Allah maafkan semua dosa orang-orang yang melaksanakan ajaran agama. Tidak harus. Enggak. Doa yang terpuji dan diperintah.
Tapi kalau mendoakan biar semua dosa kita Allah Ta'ala maafin, nggak boleh. Ya Allah, maafin dosa abahmu ya Allah. Jangan kamu celengan saudara, celengan bapak juga. Jangan celengan bapak, celengan saudara. Biarin sampai saudara ditembok celengan gue. Celengan abah bakal umroh dicolong juga ya Allah. Maafin dosa dia, boleh. Semua dosanya, dosa nyolong buah jambu. Ya, dosa ngeliterin ngurang-ngurangin. Dosa lempar petasan bulan. Dosa ngumpetin paha kambing waktu Idul Adha. Dosa potong biji peler kambing diumpetin, dibikin bakal urusan kuat menguat. Semua dosa dikerjain. Karena cinta ente minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah maafin dosa orang itu semua ya Allah. Malah ya justru nggak harus begitu. Sebab dosa yang dilakukan oleh dia kita nggak tahu ada batas maaf Allah Ta'ala atau tidak. Kan sesaat sebentar aja yang kita tahu semua dosa Allah Ta'ala maafkan kecuali satu berbuat syirik, artinya menduakan Tuhan dengan 1001 macam cara menjadikan Tuhan Allah satu. Ya aku yakin ada Allah, tapi aku yakin juga Ki Joko Budo utusan malaikat. Dan mudi itulah kemusyrikan. Yang pegangnya dusunnya. Kalau musim panas lo aus, lo pergi ke warung, minta Fanta. Ada batu es, lo celupin nih, nekris gue. Lo irup ke gelas jangan dirinya. Hilang aus dulu. Orang mikir betul deh. Kok betul, benar. Kirisin masukin gelas. Batu es sama Fanta, kan gitu. Dia minum, sama kata minum tuh air yang ada MS-nya di gelas dia minum. Bener kong, aus hilang kong. Terus kita trip. Oh, cuma lu minum KTP, coba deh. Mon, lu nggak sah itu pemilu. Astaga Firaun. Timun fotonya di KTP kenapa kayak Nurdin Epok? Bisa pun lebih nambah sama nih. Jadi bisa dibubarin dari kayak ini. Mungkin kayak Nurdin Epok. Ini timun gue dibagian kumis sama jenggot sedikit kayak gajah Thailand. Timun sama aslinya siapa ya? Timun alias Arif Budiman. Ya. Lo udah kagak Arif gak mau Budi. Salah nama deh bapak nih. Ganti gak boleh Arif Budiman, mestinya Usman Sukocok. Arif Budiman, udah kagak Arif gak berbudi ya. Oh, kenapa kayak Nurdin Entok nanti? Nurdin Entok yang sebelum ditembak mati tuh. Serem amat. Ini si asli gajah Thailand ini. Hah? Oh, ulang tahun dibikin KTP. Yang bikinnya orang kurang akal. Oh, lurah kayak camat nggak ada akal. Lurah camat bikinin timun KTP. Kirim salam dari Haji lu nggak ada akal lurah. Lurah bilang, tapi kan warga kami, warga lihat muka. Dari muka udah gak ada dosanya. Orang yang berdosa dan berarti bisa berbuat dosa, bisa berbuat pahala, layak diberi KTP. Lah udah timun nggak ada dosanya, nyakitin orang lain nggak dosa. Kalau masuk ke rumah aneh nggak kayak beri salam. Akan boleh makan, jawab, kuping lu budak memang. Gue dari tadi teriak lapar udah makan. Jadi dia sudah makan lebih dulu. Air, iya makan airmu kita lihat ini. Ya Allah, kok dia orang ada apa yang gue matinya. Jangan terus nih. Orang capek banget, jangan terus lagi ya. Anda udah mau ngajar, udah mau berhenti ya. Oh, ulang tahun. Kapan ulang tahun nih? Timun ulang tahun kapan? Oh, hari Jumat ulang tahun. Kok bisa ini datang ya?
Ntar nyanyi di sini ya, nyanyi ulang tahun ya, nyanyi ulang tahun ya. Habis Ustaz nanggong, timun dulu, habis nanggong selesai, timun nyanyi ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya, naik ke mesa. Ya, oh nggak usah, enggak mau ulang tahunnya mau di sini mau dambus loh. Iya, dambus loh. Ya orang ada dosa. Jadi tidak harus seorang siapapun dia mendoakan saudaranya kaum muslimin agar Allah Ta'ala mengampuni semua dosa orang-orang yang maksud, nggak boleh. Atau mendoakan awliya doa atau mendoakan atau orang itu berdoa li fakirin bagi seseorang yang nggak punya kehidupan yang layak, nggak memiliki kehidupan yang layak, kita doain dia. Ini di atas hadinahu mi'ati dinarin, tuh boleh lahu jihatun yatasahal minha dzalika. Atau ada orang fakir miskin, didoain namanya itu. Allah. Iya. Biar orang jadi milioner, jangan. Hari hasil kagak nitir ke orang. Gak bisa Mbak Habib jadi milioner. Dadan gue kayak Abu Rizal Bakri. Dia muter di sawah. Gak boleh. Kenapa demikian? Oleh salah ujiatun. Ibarat jurusan, ukuran, alasan nggak tepat. Ente doain orang ini miskin kere apa? Jantan rumah 3 kali 4, genteng nggak bisa dibeli. Malah genteng bakal gosok gigi. Genteng ditutup bakal gosok gigi. Dari miskinnya kan begitu. Nggak boleh doain nih, nggak harus doain orang. Ya Allah, ini orang kesian, kasih dia, jadikan dia milioner. Yang ngalahin Abu Rizal Bakri, itu ngalahin pemilik rokok Sampurna, jarum coklat. Ya, jarumnya gue coklat gue isop. Nggak boleh tuh, nggak harus begitu. Dimana hal tadi sulit terwujud buat tipe orang itu. Iya, paham deh. Kalau gitu gimana dong? Kita miskin kan kaya nggak bisa dong. Dengan doa kaya raya bukan buat iya. Yang punya modal 100 miliar aja, pengen di Jakarta nggak bisa. Itu punya 1 miliar datang mana? Allah, tolong ya Allah. Udah Jakarta milik dia ya Allah. Ya benar milik ABR. Kenapa? Satu hal yang nggak mungkin begitu. Tuh, ngerti maksudnya ya? Iya. Sebagaimana dosa manusia kita mintain maaf. Utuh, nggak bisa. Sebab ente nggak tahu sampai sejauh mana dosa itu Allah Ta'ala maafkan dan Allah Ta'ala tidak maafkan. Dia berbuat musyrik atau syirik kita nggak tahu. Maksudnya tidak boleh tuh seseorang nggak harus mendoakan orang sampai hapuskan semua dosa-dosanya Allah. Ada yang ada Allah ampunkan kesalahan dan dosa dia. Ngeri ya, kesalahan dan dosa. Permohonan kita, tapi ampunkan semua dosa yang dilakukan ya Allah, baik orang tua tahu atau tidak, kayak yang di televisi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hamba tak tahu dosa yang hamba punya orang tua berbuat apa. Dosa orang tua kami yang laki-laki, memang dia pernah dulu kerja di pasar, ya nyolong sampai ngumpetin. Juga dosa ibu kami. Dulu ibu kami kerjanya supir Transjakarta, nabrak orang, lalu kabur. Udah 16 tahun baru balik bawa laki lagi. Maafin dosa. Juga dosa kakek dan nenek kami zaman Belanda, katanya diperkosa sama Belanda sama Jepang. Maafkan mereka. Lah cucu nggak terima, ngomongnya barangan. Lihat TV doanya orang gila semua itu. Doa di TV orang gila semua. Cucu boneng dikasih 1,5 juta aja nipu kebangetan. Tawan aneh, bercandain ente 4 juta kurang 100. Karena anak kamu itu banyakan dia. Jadi nipunya dia. Luar biasa. Ini keramat tuh. Ini orang kadang bau. Tidak begitu. Ini tidak jangkauan.
Begitu, ya. Kalau jatuh di atas sana, hari ini kesimpulannya yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin itu terjadi. Artinya bukan nggak mungkin dalam pengertian utuh, enggak. Artinya sesuatu yang gimana orang 3 kali 3 meter yang nggak punya rumah. Usaha kagak ada ya, kalau cuma ngitung bintang doang. Bagi bangun tidur, nyak bulan kok belum nongol ya. Nyak ini matahari kenapa jadi kagak adanya? Emang gerimis, emang hujan. Udah lagi nyorot tuh matahari, nggak bisa lihat. Ya orang bener kan matanya ke bawah. Ini kok mendung selalunya. Oleh salah uji atau kita sama, ada kesimpulannya nggak ada jontrotan, ya nggak ada akses untuk dia jadi miliuner, begitu maksudnya ya. Doain ya Allah kasih dia hidayah taufik, beri jalan kemudahan buat dia nyari nafkah ya Allah. Begitu. Tidak hanya doa, kalau ente kenal baik, tuntun pelan-pelan, ajar cara kerja. Bagaimanapun baiknya itu pekerjaan berat atau tidak. Jadi ya bagaimana caranya begitu maksudnya. Itu siapa tuh namanya itu sayang sama saudara. Wah dulu ada minar rahmah bil khalaq. Lalu dengan dalil orang itu dengan doa dia membantu, doa dia sampai sendiri itu hal ini yang kulakukan termasuk sifat rahmat tuh kepada makhluk salah. Ini kok anda kembangkan itu hancurnya yang berjalan bagi mubalik khatib siapapun mereka hancurnya yang kembangnya bisa dimoti damai Indonesia ku taik Indonesia berpikir babi tuan kembangnya hancur orang penipuan, pelecehan sebetulnya, kedustaan itu. Apa Indonesia berpikir damai Indonesiaku, istighosah, nggak tuh malu. Atau istighosah permohonan seseorang kepada Allah Taala dalam bentuk aneka pertolongan, khususnya permasalahan yang dihadapi. Bisa ada mengerti? Ini minta tolong Allah Taala dalam urusan apa? Urusan bencana dan rusuh dan najis otak lo kagak cari muka. Lu berbuat keseharian kepada warga memberikan pengertian dan lu nggak pernah berbuat. Tapi ketika ada penderitaan manusia khususnya di negara ini, ente tampil dengan televisi dan pejabat. Semoga Tuhan benar doa kita semua agar gunung nggak meletus, yang penting gempa. Mampus lo. Lu rasain, karena ya roh hancurkan negara ini. Itu doa anak, itu sumpah anak dari hati. Hancurkan negara ini. Maka sudah tak lagi ada manusia yang menyadari akan bahaya yang Allah telah ciptakan sebagai keingkaran mereka kepada agamanya masing-masing dan keingkaran mereka kepada sesama manusia sehingga berbuat zalim satu dengan lainnya. Hancurkan ya Rabb. Benar bisa benahi manusia sekarang. Ketika manusia sudah tak lagi memiliki sifat kemanusiaan dan hukum sudah tak lagi memiliki wewenang untuk menegakkan kemanusiaan, berarti sudah nggak ada manusia yang layak tinggal di bumi ini. Hancurkan ya Rabb. Memang sumpah gue begitu. Hancurkan ya Rabb. Tapi apa iya semuanya manusia binatang? Tidak. Ada manusia yang memang manusia. Dibutuhkan agama. Apapun agamanya. Arahkan manusia untuk memiliki sifat kemanusiaan. Tidak dalam ucapan tapi dalam perbuatan. Baru tegak ini negara. Sehingga ketika ada makhluk-makhluk hina-dina mengupayakan manusia Indonesia tidak lagi memiliki sifat kemanusiaan, harus terjadi benturan. Paling tidak hukum tegakkan. Udah nggak ada yang mau berbuat begitu, udah tinggal tunggu masa. Siapa yang kuat dia jadi raja, siapa yang lemah jadi bakar hidup-hidup. Selesai. Sebab itu terjadi selagi orang yang punya agama, betul dia beragama dari hati dan melaksanakan sekadar kemampuannya, dia wajib menegakkan agamanya dengan sisi kemanusiaan. Betul sesuai dengan ajaran agamanya, baru terjadi perbaikan demi perbaikan. Kekurangannya berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi berbuat dalam fisik, tapi lisan hati mengucap dalam doa sambil mengajak orang, diam-diam doain orang. Polisi, tentara berbuat dengan wewenangnya, menjaga, melihat hal-hal apapun yang sifatnya merusak sisi kemanusiaan, apalagi agama ini dilindungi ya dalam undang-undang negara. Tindak orang-orang itu, jangan sampai kami yang berbuat. Jadi kalau polisi dengan wewenangnya tak mampu tegakkan hak tadi, karena takut HAM, mereka sebetulnya polisi juga nggak punya HAM di situ. Jadi lecehkan tapi nggak berani menegakkan hukum. Ambilmu, anak udah lah, tentang nggak ada HAM. Saya aneh.
صلاة الله